Shalom, kita bertemu lagi dalam ibadah online GKP BMDC Binjai. Dengan sukacita saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, sebab Dia Raja kita yang hebat dan dahsyat. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Datanglah dan bertahta, sebab Kaulah Allah kami yang berkuasa. Sama-sama kita serukan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Puji Tuhan, sebab Kau layak Tuhan. Terima pengagungan sampai selama-lamanya. Yesus ditinggikan. Haleluya.
beserta kami Tuhan. Dengan iman mari kita nyatakan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Amin. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari berdiri bagi Dia. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Amin. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Kau ajaib. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Semua boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Kami bersuka cita sebab kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Amin. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam. Haleluya. Sorak-sorai bagian kita. Yesus Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tuhan, Nau begitu ajaib Bapa. Layaklah Engkau ditinggikan. Dan biarlah segala kejayaan, kehormatan, kekal sampai selama
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kita juga akan belajar tentang kebenaran firman Allah. Dan firman Tuhan itu membawa kita semakin mengenal kepada Tuhan dan mengajar kita untuk semakin mengerti dan memahami apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kembali bersama-sama bisa beribadah, menaikkan syukur kami, pujian kami. Dan juga sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Ajari kami, bimbing kami Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu kami semakin mengerti akan kemauan-Mu, kehendak-Mu. Dan kami dapat melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong urapi kami, kuasai kami, dan hamba juga ketika hamba menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami diberkati dengan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian agak bingung melihat dengan penampilan daripada kami para pelayan hari ini karena memakai kostum army. Ya, kenapa kami memakai kostum army? Karena kita baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei kemarin. Dan juga hari ini bersamaan dengan topik kita, yaitu berbicara tentang memiliki mentalitas penakluk. Dan tentunya sebagai anak-anak raja, sebagai tentaranya Allah, kita harus memiliki mentalitas sebagai seorang penakluk. Agar hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, oleh karena itulah kami mengambil kostum dengan memakai baju army. Mentalitas itu artinya adalah keadaan dan aktivitas jiwa atau batin ataupun cara berpikir dan berperasaan. Dan dunia di mana kita tinggal atau hidup adalah dunia yang telah dipenuhi dengan dosa, dengan segala intrik-intriknya. Dan lalu firman Tuhan katakan di dalam Matius 10:16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita tahu bahwa ketika Lucifer memberontak terhadap Allah, maka dia dicampakkan ke atas muka bumi ini. Dan dunia ini dikuasai oleh Lucifer dan para pengikutnya. Sehingga dunia ini sudah dipenuhi dengan kekacauan. Dunia ini sudah dipenuhi dengan intrik-intrik dosa. Tapi kalau kita perhatikan dalam Matius 10:16, Tuhan katakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sepertinya saudara, Tuhan ini sedang mengambil satu keputusan atau perintah yang tidak mudah atau bahkan tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Dia mengutus kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Kita tahu domba itu adalah hewan herbivora dan bukan jenis predator. Sementara serigala itu adalah hewan karnivora dan jenis predator. Maka dapat dipastikan ketika domba diutus ke tengah-tengah kawanan serigala, maka domba pasti akan mati. Domba itu akan menjadi santapan serigala. Domba itu akan habis diterkam oleh serigala. Tapi kenapa Tuhan katakan bahwa kita seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala? Apakah Tuhan sengaja mau mengorbankan anak-anaknya supaya mati? Apakah demikian rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tapi saya meyakini Bapak Ibu, kalau kita pelajari firman Tuhan, ternyata domba pun bisa mengalahkan, menaklukkan serigala, tapi bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kemampuannya sendiri. Sebab domba, bagaimanapun hebatnya dia, kalau bisa dilatih karate atau dia dilatih fitness supaya kuat otot-otot tubuhnya, tidak akan bisa melawan serigala sang predator. Karena memang domba diciptakan bukan untuk menjadi hewan pemangsa atau sebagai predator.
Namun bukan berarti domba itu tidak bisa mengalahkan serigala. Tentunya ada cara-caranya, ada trik-triknya. Dan Tuhan mau kita ini belajar di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menaklukkan dunia ini. Sekalipun dunia ini sudah dipenuhi dengan kawanan serigala, sekalipun dunia ini sudah dipenuhi dengan predator, tapi sebagai domba kita bisa mengalahkan mereka. Kita bisa menaklukkan mereka. Gambaran domba itu adalah merupakan kita, anak-anak Tuhan. Dan gambaran daripada serigala itu adalah penguasa dunia ini. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita dapat menaklukkan penguasa dunia ini? Ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai domba-dombanya Allah. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan serigala, para predator itu? Di dalam kehidupan kita, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti tidak akan sanggup untuk melawan kekuatan ataupun kebuasan daripada serigala-serigala tersebut. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana caranya supaya kita bisa menaklukkan dunia ini, supaya kita bisa menaklukkan kuasa-kuasa dosa. Nah, oleh karena itu sebagai domba yang baik, maka kita harus, yang pertama itu adalah dapat mendengar dan mengenali suara gembalanya. Sebab dikatakan di dalam Yohanes 10:4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan. Mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Sebagai domba yang baik, kita harus dapat mendengar dan mengenali suara gembala agung kita. Amin. Sebagai domba kita harus kenal siapa gembala kita. Dan bagaimana caranya kita bisa mengenal suara gembala yang agung ataupun suara gembala yang ada di muka bumi ini? Bagaimana caranya? Saya ingat waktu saya masih kecil, ketika saya sedang di dalam kamar dan bapak saya pulang dari tempat kerjanya atau dari kantor. Waktu dia sampai di rumah, saya mengetahui dia sudah pulang dari kantor dari mendengar suaranya. Saya mengenal suara bapak saya. Saya tahu itu pasti dia sudah pulang, sekalipun saya ada di dalam kamar dan tidak berjumpa dengan dia, tidak melihat dia langsung. Dengan mendengar suaranya, saya meyakini bahwa itu bapak saya sudah pulang dari tempat pekerjaan dan sudah sampai di rumah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal suara gembala kita? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus dapat berkomunikasi, senantiasa berkomunikasi, supaya kita bisa mengenal suara gembala yang agung, supaya kita bisa mengenal suara gembala kita yang ada di atas muka bumi ini. Kita harus membangun satu komunikasi, kita harus sering berkomunikasi. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal suara Tuhan, suara gembala yang agung, kalau kita tidak pernah berkomunikasi, kalau kita tidak pernah membangun hubungan dengan dia? Semakin sering kita berkomunikasi, maka kita akan semakin mengenal suaranya. Bahkan karakter suaranya pun kita tahu. Sehingga kita bisa membedakan mana suara Tuhan atau suara yang tidak berasal dari Tuhan. Seringkali banyak orang dipenuhi dengan kebimbangan dalam kehidupannya karena tidak bisa membedakan antara suara Tuhan dengan suara hatinya ataupun dengan suara setan. Dianggapnya semua suara itu adalah baik. Padahal kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan gembala yang agung, kita bisa membedakan antara suara Tuhan, suara hati, ataupun suara setan. Nah, kita harus membangun, kita harus rajin membangun komunikasi, kita harus rajin berbicara, kita harus rajin berhubungan dengan dia setiap hari, setiap saat. Saya dengan bapak saya waktu itu sangat dekat, sehingga saya sangat mengenal suaranya. Dari jauh pun tidak kelihatan dia, saya pasti mengenali bahwa itu adalah bapak saya. Nah, sebagai domba yang baik, kalau kita rajin membangun hubungan dengan gembala yang agung, tentunya kita akan mengenal suara Tuhan dalam kehidupan kita. Dan
Pastinya kita tidak akan pernah salah di dalam mengambil langkah-langkah kehidupan ini kalau kita sungguh-sungguh mendengar suara gembala kita. Gembala dan domba-dombanya tidak akan jauh jaraknya. Kalau jauh tentunya tidak bisa mendengar suara gembalanya. Kalau kita menjauh dari gembala kita, maka dapat dipastikan kita sedang keluar dari kerumunan kawanan domba-domba. Dan itu sangat berbahaya karena serigala seringkali mengintai dengan diam-diam. Ketika kita memisahkan diri dari kawanan kita, kita berjalan sendiri dan tidak mau dekat dengan gembala kita, hati-hati saudara, serigala sedang mengintai Anda. Begitu Anda lengah sedikit, dia langsung menerkam. Dan serigala kalau sudah menerkam, pasti akan membunuh. Jarang ada serigala yang melepaskan mangsanya. Dia pasti akan menerkamnya dan mengoyak-ngoyak, mencabik-cabik mangsanya. Jadi hati-hati saudara. Jangan keluar dari kumpulanmu. Jangan menjauh dari gembalamu. Baik itu gembala yang agung maupun gembalamu yang ada di muka bumi ini. Karena kalau menjauh, artinya kau sedang mengasingkan dirimu dalam hal apapun yang sedang kau hadapi dalam kehidupan ini. Hati-hati, serigala sedang mengintai engkau. Jadi sebagai domba yang baik, tetaplah berada di dalam kawanannya. Tetaplah berada di dekat gembalanya, supaya hidupmu terjaga dengan baik. Supaya engkau bisa mengalami perlindungan dari gembalamu. Dia gembala yang agung, dialah Tuhan yang ajaib. Dia sanggup memberikan perlindungan bagi setiap kita. Oleh karena itu, jangan jauh-jauh dan seringlah berkomunikasi dengan gembala yang agung. Caranya bagaimana? Berkomunikasi dengan gembala yang agung itu adalah dengan cara kita rajin membangun mesbah, rajin berdoa. Doa itu adalah hubungan dua arah antara kita dengan Bapa di surga, dengan gembala yang agung. Bangunlah hubungan setiap hari. Doa jangan cuma karena butuh. Doa jangan cuma karena engkau sedang menghadapi kesulitan baru berdoa. Setiap saat bangun hubungan dengan Bapa. Setiap saat berdoa dan berdoa. Tidak ada masalah, tetap berdoa. Dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan senang, tetap berdoa. Dalam keadaan duka cita atau dalam keadaan bahagia, tetap berdoa. Sebab doa tidak ditentukan oleh kondisi kita. Tetapi kalau kita mau menjadi domba yang baik, maka kita harus terus membangun hubungan dengan Dia. Kita harus terus berkomunikasi dengan Dia. Semakin intens engkau membangun komunikasi dengan Bapa, dengan Tuhan, semakin engkau mengenali Dia dan semakin engkau mengetahui karakternya. Dan akibatnya apa? Engkau akan semakin mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga engkau tidak akan lari daripada tujuan Allah. Engkau akan terus berjalan di dalam rancangan Tuhan. Engkau akan terus berjalan di dalam kehendak Allah, dan penyertaan Tuhan yang sempurna, yang dahsyat dan luar biasa itu pasti akan menyertai perjalanan kehidupanmu. Karena engkau berjalan di dalam rancangan yang indah. Intens, bangun komunikasi. Ada orang yang doa itu cuma sekedar waktu dia mau makan. Sarapan pagi, dia doa. Mau makan siang, dia doa. Mau tidur, dia doa. Cuman sebatas itu. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berhasil membangun hubungan yang baik, membangun satu komunikasi yang indah dengan Tuhan. Sehingga dia mengalami kuasa-kuasa Tuhan. Bahkan dia mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupannya. Jadi sebagai gembala yang baik, sebagai domba yang baik, engkau harus berusaha untuk terus membangun komunikasi dengan Dia. Tuhan itu selalu menantikan kita. Tuhan itu nggak pernah cuek. Tuhan itu nggak pernah pura-pura nggak dengar, nggak pernah saudara. Ketika engkau datang kepada Dia, engkau berdoa, Dia langsung menyendengkan telinganya. Dia mau mendengar apa yang kau sampaikan dan Dia mau menyampaikan sesuatu kepadamu.
Dan waktu engkau mendapatkan suara Tuhan, maka saya menjamin engkau tidak akan pernah mengambil jalan yang salah dalam kehidupanmu, sekalipun banyak tantangan dalam hidupmu. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Harus kuat di dalam Tuhan. Tawaran dunia ini sangat banyak. Ada hal-hal yang sangat menarik hati kita. Ada hal-hal yang membuat kita ini bisa goyah dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sesuatu yang nikmat sedang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kita harus belajar untuk tetap kuat dalam Tuhan. Apapun itu yang ditawarkan oleh dunia ini, kita harus bisa kuat di dalam Tuhan. Nah, supaya kita bisa kuat dalam Tuhan, kita perlu membangun roh kita melalui doa dan puasa. Kembali kepada doa dan puasa. Supaya kita kuat dalam Tuhan, kita harus tetap terus berdoa. Matius 26 ayat 1 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman ini katakan berjaga-jagalah. Artinya kita harus waspada dengan keadaan dunia ini. Kita harus waspada. Sebagai domba kita harus waspada. Bukan berarti kalau sudah ada gembala yang menuntun kita, ada gembala yang memberikan perlindungan, terus kita lengah saja dalam kehidupan ini. Domba yang baik, dia akan terus mengikuti kemana gembalanya pergi. Dia kenal suara gembalanya. Dan dia selalu berjaga-jaga juga. Ketika gembalanya berjalan di depan, mungkin bisa ada singa, ada beruang yang mungkin sedang mengintai mereka dari belakang. Dan mereka harus juga berjaga-jaga, bukan berarti mereka lengah. Berjaga-jaga, waspadalah. Dan berdoalah. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengan kita berjaga-jaga dan rajin berdoa, maka kita akan sulit untuk jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kita waspada. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita ini mau diajak untuk percaya kepada gembala. Roh kita ini penurut. Tapi daging kita ini lemah. Dan daging ini punya keinginan tersendiri. Dan keinginan itu membawa kita jatuh di dalam maut. Nah, kita harus berjuang melawan daging kita sendiri. Seringkali orang menyalahkan setan. Menyalahkan iblis. Aduh, saya jatuh dalam dosa itu karena saya dirasuk iblis. Saya dirasuk setan. Karena saya termakan dengan tipu muslihat iblis. Padahal sebenarnya karena keinginan dagingnya untuk melakukan dosa. Tapi iblis dijadikan kambing hitam. Sampai iblis saja bingung. Loh, aku gak pernah tawarkan itu loh, kata iblis. Dia sendiri yang mau melakukan dosa itu. Nah, kita harus berjuang melawan daging kita. Contohnya Bapak Ibu, dosa yang ditawarkan oleh daging kita itu adalah, keinginan daging itu adalah free sex. Dan itu banyak yang masuk ke dalam kehidupan orang-orang muda. Sehingga akhirnya mereka jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Narkoba. Itu bagian dari keinginan daging. Dan mereka kalah dengan keinginan itu, sehingga akhirnya mereka tidak bisa menaklukkan penguasa-penguasa dunia ini. Mereka gak bisa menaklukkan dosa. Tapi justru mereka jatuh dan larut di dalam dosa. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus bisa menguatkan diri kita dalam Tuhan dengan cara berjaga-jagalah dan berdoalah. Serta berpuasa sekalian Bapak Ibu. Berpuasa supaya semakin kuat kita. Secara daging kita semakin lemah, fisik kita, tapi kerohanian kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Amin.
Yang ketiga, libatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Libatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Apa saja yang mau kita kerjakan, apa saja yang kita mau, harus melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Libatkanlah Tuhan. Banyak sekali anak-anak gadis kecewa setelah mereka menikah. Karena setelah mereka menikah, suaminya ini tidak seperti apa yang dibayangkannya waktu mereka masih dalam masa pacaran. Dulu waktu masih pacaran, lakinya itu baik kali, baik. Pokoknya semua apa yang dia minta dipenuhi. Sehingga terbuailah sang wanita ini. Tapi ketika setelah menikah, berubahlah tabiat daripada lakinya. Sehingga akibatnya apa yang dialaminya? Neraka di dalam rumah tangga. Kebahagiaan itu hilang, sirna. Jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi libatkanlah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Libatkanlah Dia dalam setiap kita mengambil keputusan, apapun itu. Apakah itu keputusan yang menentukan kehidupan kita, atau keputusan kecil, atau keputusan yang berakibat besar. Libatkanlah Tuhan di dalam kehidupan. Libatkan Tuhan. Tanya Tuhan. Itulah gunanya membangun tadi komunikasi, poin yang pertama. Libatkan Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan benarkah ini pasangan hidupku? Dan engkau akan bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang ya atau tidak, engkau akan tahu, engkau akan kenali suara Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, mengenakan selengkap senjata Allah. Sebagai laskar Kristus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa dunia ini, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Itulah peperangan kita. Dan kita perlu melengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menaklukkan penguasa-penguasa dunia ini. Bukan karena kuat gagah perkasa kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena penyertaan Allah dalam kehidupan kita yang membuat kita ini bisa mengalahkan penguasa-penguasa dunia ini. Efesus 6 ayat 11 sampai 17 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kenakanlah selengkap senjata Allah. Ketika engkau bersiap untuk berperang melawan penguasa-penguasa dunia ini, ketika selengkap senjata Allah itu menyertai perjalanan kehidupanmu, engkau sanggup untuk mengalahkannya. Tapi kalau engkau tidak menggunakan senjata Allah, engkau hanya memakai pikiranmu sendiri, engkau memakai hikmat manusia, engkau akan kalah. Dan engkau akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan dalam hidupmu. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh memakai selengkap senjata Allah, engkau akan melihat bahwa Allah juga ikut turut bekerja atas dirimu. Dan engkau sanggup, engkau diberikan kemampuan untuk melawan, untuk mengerti tipu muslihat iblis, tahu siasat atau strategi daripada iblis. Dan akhirnya engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Saya ambil salah satu contoh, Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 3 itu dan sampai 26, lanjutnya ayat 32, 37, ini agak panjang ayatnya Bapak Ibu, tapi saya akan bacakan kepada kita. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu,
Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita tahu akhirnya ceritanya bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat. Kalau kita lihat secara fisik, Daud kalah jauh dengan Goliat. Kalau kita lihat keahlian dalam bertempurnya, Daud sama sekali gak punya pengalaman. Sementara Goliat dari kecil dia sudah menjadi tentara. Tidak akan mungkin domba bisa melawan serigala. Gak akan mungkin Daud bisa menang kalau mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Tetapi Daud adalah domba yang baik. Dia mengenal suara gembalanya. Dan dia memiliki mental penakluk. Dia bukan pengecut. Sekalipun secara fisik, secara kasat mata dilihat tidak akan mungkin dia bisa memenangkan pertempuran itu. Tapi dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia katakan, siapakah orang Filistin ini yang berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Dan kita tahu selanjutnya bagaimana Daud mengalahkan Goliat hanya dengan sebutir batu. Sementara Goliat adalah seorang raksasa yang badannya besar, pedangnya panjang, dan tubuhnya kokoh. Daud dikatakan masih kemerah-merahan dan molek. Masih seperti anak-anak yang gak tahu apa-apa. Tapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Domba bisa mengalahkan serigala. Karena apa? Karena dia mengizinkan gembalanya yang agung itu turut berperang. Dia tidak berperang sendirian. Dia tidak berusaha dengan dirinya sendiri menaklukkan Goliat. Tapi dia izinkan Allah ikut beserta dalamnya. Dia izinkan gembala yang agung itu turut serta. Apapun yang sedang kau hadapi dalam hari-hari ini, izinkan Tuhan ikut bekerja dalam kehidupanmu. Jangan ambil alih posisi Tuhan. Engkau tidak akan pernah sanggup. Tapi izinkan Allah yang bekerja, Allah yang berperang, membela kehidupanmu. Dan engkau akan mengalami kemenangan. Engkau akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi dalam hari-hari ini, bagian Tuhan serahkan kepada Tuhan. Bagianmu, lakukan bagianmu. Dan hidupmu tidak akan pernah mengalami kecewaan. Ketika engkau ikut Tuhan, engkau akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, karena engkau melihat bagaimana Allah ikut berperang dalam kehidupanmu. Milikilah mental seorang penakluk, sekalipun engkau melihat kondisi dirimu sepertinya tidak mungkin bisa menang menghadapi persoalan-persoalan dunia ini. Tapi kembali ingat bahwa engkau punya gembala yang agung. Dia sanggup memberikan pembelaan dalam hidupmu. Dia sanggup menyatakan kuasanya dalam kehidupanmu. Izinkan kuasa Allah bekerja dalam hidupmu, sebab Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup untuk
melakukan kuasanya untuk memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Milikilah mentalitas seorang penakluk. Taklukkanlah kuasa-kuasa dunia ini. Taklukkanlah kuasa-kuasa dosa agar hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami domba-dombanya bercerai-berai, tapi Engkau menuntun setiap kami. Sungguh Engkau gembala yang agung, gembala yang baik. Dan kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi domba yang baik. Mengenal suara gembala kami. Mengetahui dan mengerti apa yang harus kami lakukan berdasarkan perintah daripada gembala kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami mau belajar terus tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam keadaan situasi kondisi apapun kami mau tetap kuat dalam Tuhan, dan kami mau tetap melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Apapun yang mau kami putuskan, apakah itu hal yang besar atau hal yang kecil, kami mau melibatkan Tuhan di dalamnya sehingga kami tidak mengambil keputusan yang salah dalam hidup ini. Dan kami mau mengenakan selengkap senjata Allah sehingga kami kuat menghadapi tipu muslihat iblis. Kami tidak akan menjadi orang yang kalah, tapi kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena kami disertai oleh Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku di mana mereka berada, apapun yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang sanggup memberikan pertolongan dalam hidup mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu yang mereka dengar pada hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat dalam hidup mereka untuk tetap terus mendengar suara gembala yang baik dan melakukan perintah Allah dalam kehidupan mereka. Roh Kudus menolong setiap kami. Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi setiap kami, agar kami sungguh-sungguh bisa mengenal suara gembala kami. Terpujilah Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita satukan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kami menaikkan segala syukur kami, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, Roh Kudus mulai menolong kami untuk kami memiliki mental seorang penakluk. Kami tidak akan mudah kalah dengan keadaan, kondisi, atau apa
Gembala kami yang agung, Gembala yang baik, Gembala yang sangat mengerti akan kehidupan kami, sehingga kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Tuhan juga terus menyertai kami dalam sepanjang kehidupan ini, dan berkat-Mu lah yang menjadikan kami kaya. Berkat-Mu lah yang tercurah atas setiap kami, sehingga kami tidak akan mengalami kekurangan, tapi kami akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Terpujilah Kau Bapa yang baik, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam